Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soliha dari kelas HES 6D dengan NIM 23831201440 akan menjelaskan mengenai qaid fikih tentang jual beli. Pengertian qaid fikih. Secara etimologi, qaid berarti asas, landasan, dasar atau fondasi. Sedangkan fikih berarti yang berkaitan dengan fikih. Maka qaid fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Qaid fikih sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Tajuddin As-Subhi, yaitu suatu perkara kuli yang bersesuaian dengan juz'iyah yang banyak daripadanya diketahui hukum-hukum juz'iyat itu. Menurut Mustafa Azarko, qaidul fikih ialah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Pengertian dan dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pertukaran barang dan jasa. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-bai yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, jual beli adalah akad yang dilakukan antara dua pihak untuk saling menukarkan harta atau barang yang memiliki nilai dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat sehingga terjadi perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Dalam kajian muamalah, jual beli merupakan salah satu akad yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Kaidah utama yang menjadi dasar hukum jual beli ialah al-aslu fil mu'amalati al-ibahatun hatta yadullu ad-dalilu ala tahrimiha, yang berarti hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Secara prinsip, hukum asal jual beli adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini menjadi dasar utama dalam qaid fikih yang menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon perkembangan ekonomi modern. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kebebasan dalam aktivitas ekonomi, termasuk jual beli, selama tidak terdapat unsur yang dilarang. Prinsip-prinsip qaid fikih dalam transaksi jual beli. Prinsip qaid fikih dalam jual beli merupakan landasan penting dalam mengatur aktivitas muamalah agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menjunjung keadilan, serta menghindarkan para pihak dari unsur yang dilarang seperti gharar, riba, penipuan, dan kezaliman. Kaidah-kaidah fikih ini menjadi pedoman dalam menentukan keabsahan suatu akad, pembagian keuntungan dan risik, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Dalam praktek jual beli, terdapat beberapa prinsip qaid fikih. Yang pertama ada al-aslu fi mu'amalat al-ibahah. Prinsip ini mengatakan bahwa semua perkara dan benda dianggap halal kecuali ada bukti yang jelas yang menunjukkan sebaliknya. Prinsip ini merupakan dasar dalam menentukan hukum syariat Islam terkait dengan makanan, minuman, pakaian, dan aktivitas lainnya. Selain itu, kaidah ini juga memiliki kaitan erat dengan ekonomi syariah karena membentuk dasar pemikiran dalam menentukan apakah suatu transaksi atau kegiatan ekonomi diperbolehkan atau haram dalam konteks hukum Islam. Yang kedua ada al-kharaj bid-dhaman. Kaidah yang dianggap relevan dengan prinsip pembagian risiko dalam transaksi jual beli yang sering dikenal dengan istilah pembiayaan yang dipadankan dengan kredit. Kaidah al-kharaj bid-dhaman artinya bahwa setiap keuntungan didapatkan karena risiko yang ditanggung. Dalam hal ini, maka siapapun pihak akan sama-sama memiliki potensi mendapatkan keuntungan, bahkan sudah diproyeksikan dan disepakati sejak awal kontrak atau akad dibuat. Karenanya, kedua belah pihak juga sama-sama memiliki potensi untuk mengalami kerugian sebagai risiko dari usaha yang dijalankan.
Yang ketiga ada al-khurmu bil khumni. Artinya bahwa keuntungan itu bergantung pada resiko yang ditanggung. Atau kalau dalam istilah yang lebih umum sering disebut dengan high risk, high return, yaitu semakin besar resiko yang ditanggung, biasanya semakin besar pula keuntungan yang didapatkan. Hal ini merupakan kaidah yang umum berlaku dan dijadikan sebagai dasar pemberlakuan prinsip pembagian keuntungan atau hasil usaha sebesar nisbah yang disepakati, sekaligus juga pembagian risiko kerugian sebesar presentasi kepemilikan modal yang dikerjasamakan dalam akad pembiayaan. Yang keempat ada la dorar wala diror. Dalam konteks ekonomi, kaidah ini menjadi pedoman agar setiap transaksi memenuhi prinsip keadilan dan menghindari ketidakjelasan, penipuan, serta eksploitasi. Tujuan akhirnya agar tercapainya maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta, akal, dan martabat manusia. Dengan demikian, la dorar wala diror berfungsi sebagai prinsip preventif sekaligus normatif dalam hubungan ekonomi dan sosial. Macam-macam dan penerapan qawaid fiqhiyah yang berkaitan dengan jual beli. Qawaid fiqhiyah merupakan ketentuan-ketentuan syar'i yang dapat diamalkan dan bersifat umum, yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum yang bersifat spesifik. Qawaid fiqhiyah memiliki posisi strategis dalam proses tasyri, karena kaidah-kaidah tersebut bersifat universal dan rasional, serta berorientasi pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudorotan. Para ulama klasik seperti Al-Suyuti, Al-Qarafi, dan Tajuddin Al-Subhi telah merumuskan 5 kaidah pokok, yaitu yang pertama ada kaidah al-umuru bi maqasidiha, yang mana merupakan salah satu kaidah fikih kuliah yang sangat penting dalam hukum Islam, karena menekankan bahwa segala amal perbuatan dinilai berdasarkan niat dan tujuan yang mendasarinya. Dalam praktik jual beli, kaidah ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang benar, seperti mencari keuntungan yang halal, serta tidak melakukan penipuan atau merugikan pihak lain. Yang kedua ada kaidah al-yakin la yazullu bisyak. Kaidah ini dalam praktik jual beli berarti bahwa transaksi yang telah disepakati dan diyakini keabsahannya tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya keraguan dari salah satu pihak. Yang ketiga ada kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Dalam praktik jual beli, kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi selama tidak melanggar ketentuan syariat, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan jual beli dengan cara yang mudah, jelas, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Yang keempat ada ad-doror yuzal. Dalam praktek ekonomi modern, prinsip ini sangat relevan guna mencegah praktik-praktik merugikan seperti riba, gharar, penipuan, monopoli, serta berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Dengan menerapkan kaidah ini, kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Yang terakhir ada kaidah al-adah al-muhakamah, yaitu prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam praktik jual beli, kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat seperti tawar-menawar harga, cara pembayaran, atau sistem transaksi tertentu dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan jual beli selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.